Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis ini adalah hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani wa ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak manusia, selama engkau terus-menerus memohon kepadaku dan engkau terus-menerus mengharap kepadaku, aku akan ampuni semua dosamu. Wala ubali, dan aku tidak peduli, kata Allah, berapa banyak itu dosa dan apapun itu bentuknya dosa. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ibna Adam, law balaghat dhunubuk anana as-samai thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak manusia, seandainya pun engkau memiliki dosa sepenuh bumi, tapi engkau memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. La ubali, aku tidak peduli apapun itu dosanya dan sebanyak apapun itu dosa. Ya ibna Adam, wahai anak manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Seandainya engkau datang menemui aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqaitani la tusyrik bi syai'a, tapi engkau temui aku dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, apa kata Allah? La ataituka biqurabiha maghfirah, aku akan sambut engkau dengan ampunan sepenuh bumi juga. Makna daripada hadis ini adalah, yang pertama, hadis ini sebagai dalil bahwa orang yang beriman itu harus menggantungkan semua harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
semua harapan harus digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antara lain penyebab terjadinya dosa adalah ta'allaqul qalb li ghairillah. Adanya banyak ketergantungan hati, adanya banyak harapan-harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang manusia menggantungkan harapannya kepada seorang manusia? Seorang manusia menggantungkan harapannya kepada makhluk, tidak mungkin. Maka ketika manusia menggantungkan harapannya kepada makhluk, bersiap-siaplah untuk kecewa. Karena tidak ada yang bisa memberi rezeki selain daripada Allah. Tidak ada yang bisa memberikan sedikit pun manfaat kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa mencegah sedikit pun keburukan selain daripada Allah. Jemaah sekalian, maka dari itu kalau manusia memiliki harapan kepada selain Allah, maka dia pasti kecewa. Maka dari itu orang yang beriman harus menggantungkan semua harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang Anda harapkan itu adalah hanya Anda akan dapatkan dari Allah, dan kalau Allah kasih. Maka dari itu perhatikan, semua apa yang menjadi harapan Anda itu ada dalam nama dan sifat Allah. Semua apapun yang ada dalam harapan Anda, apapun yang Anda harapkan, itu ada dalam nama dan sifat Allah. Anda sakit, yang Anda harapkan apa? Sembuh. Yang maha menyembuhkan siapa? Allah. Anda miskin, Anda sulit, susah, pengen kaya, siapa yang maha kaya? Pengen jadi penguasa, siapa yang menjadi penguasa? Siapa yang memberikan kekuasaan? Pengen mulia, siapa yang memuliakan? Siapa yang menghinakan? Pengen ditolong, siapa yang maha menolong? Coba renungkan, semua apapun yang menjadi harapan Anda dalam hidup ini, itu pasti Anda temukan dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu jumlahnya selain daripada Allah. Ada nama dan sifat Allah yang Allah beritahu kepada manusia, karena semua nama dan sifat Allah yang Allah beritahukan, yang Rasulnya beritahukan kepada kita, itulah kebutuhan kita. Semua nama dan sifat Allah yang kita tahu, 99 nama dan sifat, itu yang kita ketahui, yang diberitahukan Allah dan Rasulnya kepada manusia. Tapi bukan itu saja nama dan sifat Allah. Tapi kenapa itu saja yang diberitahukan kepada manusia? Karena itulah semua yang menjadi kebutuhan manusia. Maka dari itu apapun yang Anda butuhkan, Anda akan temukan dalam nama dan sifat Allah. Ada nama dan sifat Allah yang manusia tidak diberitahu, tapi diberitahu kepada malaikat, karena menjadi kebutuhan malaikat. Ada nama dan sifat Allah, manusia tidak tahu, malaikat pun tidak tahu. Nanti akhirat baru dikasih tahu. Maka Nabi SAW katakan, nanti di hari kiamat aku akan sujud di bawah arsy dan aku akan memuji Allah dengan pujian yang baru nanti Allah ajari aku. Nah, maka dari itu jemaah sekalian, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu Allah sampaikan, Rasulnya sampaikan kepada kita adalah untuk dihafal, dipelajari dan diimani. Ketika Anda memahami itu semua, maka semua kebutuhan Anda ada dalam nama dan sifat Allah. Maka dari itu gantungkanlah semua harapan Anda kepada Allah.
Karena Anda hanya akan mendapatkan itu adalah apabila Allah Subhanahu wa taala berikan. Siapapun yang menggantungkan harapannya kepada makhluk, maka bersiap-siaplah untuk kecewa. Karena tidak ada seorang makhluk pun yang bisa memberikan setitik kebaikan atau setitik keburukan. Ini yang pertama, bahwa hadis ini adalah dari orang yang beriman itu harus menggantungkan semua harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ragu tentang hal itu. Maka di dalam hadis, dalam kalimat yang pertama, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, selama engkau terus-menerus berdoa kepadaku, selama engkau terus-menerus mengharap kepadaku, ya aku akan kasih, aku akan ampuni dosamu. Aku tidak peduli apapun itu dosa dan berapapun banyaknya itu dosa. Ini kita mengharap kepada Allah. Kalau teorinya yakin Allah bisa, apa yang bisa memberikan apa yang kita inginkan. Kita berdoa tapi ragu. Begitu apa? Begitu apa? Berdoa. Lu kalau mau minta kesehatan sama siapa? Sama Allah. Ya Allah, tolong sembuhkan saya. Tapi ada ragunya. Yang paling cepat sebenarnya siapa? Anda ingat ketika Anda sakit? Hah? Dokter sebenarnya. Obat. Itu yang paling cepat. Tapi kalau kita ngomong, ya siapa? Allah. Siapa yang masuk penyakit ente? Allah. Yang bisa menekannya siapa? Allah. Yang paling pertama ada dalam otak Anda ketika Anda sakit, dokter atau Allah? Ya Allah, tolong berikan kepada saya kesembuhan. Masa saya sembuh dengan doa? Berdoa dia, kalau teorinya dikatakan dia, Allah yang menyembuhkan. Dia pun berdoa, tapi dalam hatinya ada ragu. Harapannya tidak total kepada Allah. Apa kata Nabi Zakaria? Bilang dalam doanya, Rabbi habli min ladunka waliyya. Wahai Tuhanku, tolong berikan aku anak. Dia berdoa. Lalu apa kata Allah? Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qabl samiyya. Zakaria, kau akan punya anak. Namanya Yahya. Namanya Yahya. Belum ada nama seperti itu sebelumnya, kata Allah. Lalu apa kata Zakaria? Kaifa kana li ghulamin wa kanat imra'ati 'aqil wa qad balagtu min al-kibri 'itiyya. Gimana mungkin aku punya anak? Gimana sih? Dia bilang, ya Allah, tolong berikan aku anak. Allah jawab, ya, kamu akan punya anak. Langsung Allah jawab. Sebagian ulama mengatakan, dia berdoa ketika ia berdiri di dalam salat. Masih berdiri dalam salatnya. Allah katakan dalam Al-Quran, dia berdoa ketika ia berdiri. Lalu Allah jawab doa itu ketika berdiri. Wa huwa qa'imun fil mihrab. Inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Masih dalam keadaan berdiri, Allah jawab. Karena terkadang doa Nabi pun ditunda Allah. Kadang doa Nabi itu disegerakan Allah. Jadi bukan doa kita aja yang ditunda. Ketika Allah melihat ini adalah harus segera diberi, segera dia beri. Ketika harus ditunda, ditunda. Jadi jangan ngomong saya udah berdoa nggak dikabul-kabulkan. Nabi Ibrahim berdoa dahulu supaya diutus Nabi Muhammad. Setelah dia berdoa, dikabulkan enggak?
Berapa tahun setelah dia berdoa baru dikabulkan? Jarak Nabi Musa aja ke Nabi Isa berapa? Nabi Isa ke Nabi Muhammad berapa? Belum lagi dari bawah kepada Nabi Musa berapa? Dia sudah bilang, ya Allah berikan kepada aku keturunan yang mulia. Itu maksudnya Muhammad. Kalau dikasih saat itu juga kiamat tambah dekat Pak. Udah terjadi itu kiamat. Nabi Musa begitu dia dibantah oleh Fir'aun, kata Nabi Musa, ya Allah hancurkan, bunuh dia. Tapi ini doa tidak dikabulkan Allah. 40 tahun baru Allah kabulkan. 40 tahun baru Allah kabulkan. Nabi Yakub ketika anaknya hilang, Nabi Yusuf, Nabi Yakub terus berdoa supaya dia dipertemukan kembali dengan Nabi Yusuf. Allah tidak kabulkan. Karena banyak di sana takdir yang harus terjadi dan itu untuk kebaikan semua makhluk. Berapa puluh tahun baru dikabulkan? 40 tahun. Ini kita kadang-kadang baru seminggu berdoa udah marah aja. Nah makanya Nabi bilang kalau ada orang berdoa, aku udah berdoa, tapi mananya kebenaran Allah nggak kabulkan tuh. Nah ini Nabi Zakaria dia berdoa, ya Allah segerakan doanya, Allah segerakan karena tepat waktunya menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan, Inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qabl samiyya. Tapi begitu Allah katakan aku akan kasih kau anak, tak yakin dia. Kaifa yakunu li ghulamin wa kana fi imraati 'aqib? Bagaimana mungkin aku punya anak sementara biniku udah mandul? Dulu bini dia enggak ada, sekarang bini dia ada, siapa yang bikin? Allah. Mana lebih mudah bikin orang yang mandul hamil dari tidak ada jadi ada? Nah, jadi kita kadang-kadang saya ingin uang masa minta sama Allah, kan gitu ya. Saya ingin sehat masa minta sama Allah. Maka dia mengatakan kaifa yaqulu li ghulam wa kanat imra'ati 'aqib wa qad balagtu min al-kibri 'itiyya. Aku sudah tua, biniku sudah mandul. Bagaimana mungkin punya anak ya Allah? Apa ada yang mustahil bagi Allah? Apa ada yang tidak mungkin bagi Allah? Tidak ada. Maka jangan pernah berhenti dan mengharap kepada Allah, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini sakit kayak saya ini nggak mungkin sembuh. Siapa bilang? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagi dokter banyak yang mustahil. Maka Allah marah kepada Zakaria ketika Zakaria bilang, Rabbi ja'alni ayah, wahai Tuhanku, kalau begitu kasih aku tanda kalau aku mau punya anak. Apa kata Allah? Ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Tandanya 3 hari ke depan kamu gak bisa ngomong. Kemarin bisa ngomong, hari ini gak bisa ngomong. Apa bedanya? Apa sulitnya bagi Allah? Nggak ada sulitnya. Cuma dari bisa ngomong jadi gak bisa ngomong itu azab, itu hukuman. Kenapa Allah hukum dia? Karena dia ragu terhadap doanya. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, "Fama dhannukum bi rabbil alamin." Fama dhannukum bi rabbil alamin. Bagaimana perasaan kamu terhadap Allah? Bagaimana perasaan kamu terhadap Allah? Maka itulah yang Anda akan dapatkan dari Allah. Selesai. Ibnu Mas'ud mengatakan, makna ayat ini, "Fama dhannukum bi rabbil alamin." Bagaimana menurut kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb sekalian? Apa jawabannya? Itulah yang Anda akan dapat. Maka Allah katakan dalam surah Al-Qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi." Saya ini ada di dalam prasangka hambaku. Ya Allah, tolong berikan aku kesehatan. Bagaimana? Anda yakin? Enggak, maka Anda tidak sehat. Ya Allah, berikan kepada aku rezeki. Dia berdoa, dia tahu dia berdoa kepada Allah. Dia tahu bahwa apa yang dia inginkan Allah yang kasih. Tapi ada ragu. Maka yang Anda akan dapatkan adalah apa yang ada dalam prasangka Anda. Fama dhannukum
Nabi bilang dalam hadis ini, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna lillah. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna lillah. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan kalian berbaik sangka kepada Allah. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan kalian berprasangka baik dengan memiliki harapan yang baik terhadap Allah. Maka kalau anda, kita semua ini meyakini, sedang merasakan keyakinan bahwa kita dekat dengan kematian, jangan sampai berprasangka buruk terhadap Allah. Banyak orang ketika dia sakit berprasangka buruk sama Allah. Jangan ingin Pak, kalau mau mati jangan sakit, jangan. Itu sebuah kekurangan. Mengharaplah kalau mau mati sakit dulu, karena ini adalah menghapus dosa. Bahkan ini adalah harapan terakhir untuk menghapus dosa. Yang kedua, ketika anda ada dalam sebuah keyakinan bahwa anda dekat dengan kematian, memiliki harapanlah dengan benar-benar bulat bahwa dosa anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama kita mengatakan kapan harapan itu lebih dominan terhadap Allah adalah ketika hendak mati. Kalau ketika hendak mati, kita harus benar-benar memiliki harapan yang benar-benar sempurna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hapuskan, akan maafkan dosa kita. Kenapa? Ana inda dhanni 'abdi. Kalau anda benar-benar yakin bahwa dosa anda akan dimaafkan Allah, ya Allah akan maafkan. Fama dhannukum birabbil alamin? Bagaimana perasaan kamu, menurut kamu, keyakinanmu terhadap Allah Rabb sekalian alam? Maka itulah jawabannya. Kalau anda memiliki keyakinan bahwa dosa anda akan dimaafkan Allah, maka Allah akan maafkan. Tapi kalau anda memiliki keyakinan bahwa anda tidak akan dimaafkan Allah, maka hasilnya itu. Jadi jangan ragu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hendak mati pun, harapan itu harus lebih dominan dari rasa takut. Jangan ketika mau mati, dosa saya dimaafkan Allah. Ketika hendak mati, yang harus lebih banyak dipikirkan adalah ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang kadang-kadang tidak memahami bagaimana besarnya kasih sayang Allah, karena dia tidak memiliki ilmu yang cukup tentang itu, muncullah rasa benci terhadap kematian. Kalau dia sakit, dia marah karena dia takut mati. Kalau ada pembicaraan tentang mati, gak suka dia. Kalau ada orang gak suka berbicara tentang kematian, itu orang yang bodoh dunia. Apa ciri-ciri orang yang bodoh dunia itu? Adalah benci berbicara tentang mati. Kalau benci berbicara tentang mati, maka Allah pun katakan, aku benci juga bertemu dengan dia. Siapa yang benci bertemu dengan aku, maka aku benci bertemu dengan dia, kata Allah. Siapa yang rindu, yang suka, senang bertemu dengan aku, maka aku juga senang bertemu dengan dia. Ini kita kadang-kadang kalau bicara kematian, kita mau dengar. Menurut dia kematian itu adalah memutuskan segala-galanya. Padahal kalau anda adalah orang bertakwa, kematian adalah pintu surga. Saya mau nanya nih, kira-kira keluarga udah banyak yang mati apa belum? Keluarga udah banyak yang mati apa belum? Udah ya? Ayah kita, ibu kita, mungkin sudah ada yang meninggal. Kakeknya, neneknya, mungkin anaknya ada yang meninggal. Iya kan? Ini bisa nggak anda ketemu dengan dia kalau anda tidak mati? Yang kita pikirkan kan yang sisa nih.
ya kan? Yang masih di dunia ini. Ini sekarang yang selalu kita pikirkan nih. Ada anak 3 lagi, 10 udah meninggal, yang 10 nggak dipikirin nih. Yang 3 selalu dipikirin nih. Yang 10 kapan ada ketemu sama dia? Kapan? Kalau mati. Ini yang 3 yang sekarang ini bisa ketemu kalau nanti kita mati. Bisa kalau dia mati lagi. Nah semua akan mati gak? Ini Anda gak bisa jawab kalau Anda tidak memiliki orang yang Anda cintai mati. Tapi kalau anak Anda mati, Anda akan ngomong, saya sekarang lebih baik mati. Ikut dengan dia. Cinta sama surga. Anda ketemu Rasul apa? Ya kalau mati. Cinta sama sahabat. Cinta, mau kita cinta. Saya cinta Abu Bakar, Umar, Uthman, Imam Syafi'i, Imam Malik. Tapi mereka doa apa? Kapan ada ketemu? Ketika Anda mati. Kalau kita orang yang taat, maka berjuang menjadi orang yang taat. Jadi kalau kita orang yang taat, kita mati, kita ketemu sama orang tua kita yang udah mati, ketemu sama Rasulullah, ketemu sama para sahabat, ketemu sama nenek kita, sama ibu kita, sama anak yang sudah ada cucu. Semua ketemu sama teman yang sudah meninggal. Ketemu. Adapun yang sisa akan menyusul, hanya persoalan waktu. Semua jawabannya adalah mati. Kenapa benci dengan mati? Anda yakin di dalam kubur itu ada taman surga? Yakin gak? Yakin? Anda akan bisa gak dapatkan itu kalau Anda gak mati? Nah sekarang itu berapa liter lagi akan Anda butuhkan beras di dunia ini? Berapa liter lagi? Kira-kira kalau dikasih uang 1 miliar habis gak sampai mati? Kayaknya enggak lagi. Ya, kecuali beli mobil 10 gitu ya. Hah? Kalau buat makan kayaknya habis lagi, Pak. Masa kita lebih sayang yang 1 miliar dengan taman surga? Anda tidak akan masuk ini ke taman surga kalau Anda tidak mati. Cuman karena dangkalnya ilmu kita tentang ini, yang kita lihat rupiah itu dulu, sementara dia hidup di dunia hanya tinggal setahun 2 tahun lagi. Yang otaknya itu hanya berpikir kepada rupiah, berpikir kepada beras. Dia tidak pernah berpikir kalau nanti saya mati saya akan ada di taman surga. Karena dangkalnya ilmu tentang itu, karena dia pun mau benci kepada kematian. Hati-hati loh. Model-model kita ini udah berapa tahun, nggak lama lagi. Berapa rupiah lagi Anda butuhkan? Berapa liter beras? Kenapa Anda lebih mementingkan itu daripada taman surga? Sehingga benci dengan kematian. Jadi gantungkanlah harapan kepada Allah dengan sempurna. Jangan ada sedikit pun keraguan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memiliki harapan yang sempurna terhadap Allah, ini adalah penghapus dosa dan kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan terhadap Allah. Ibrahim alaihissalam, ketika ia meninggalkan tanah kelahirannya, dia tinggalkan seluruh keluarganya, dia tinggalkan seluruh hartanya. 3 hal yang paling berharga bagi manusia. Apa kata Ibrahim? Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Tidak ada ragunya dia sendiri. Pergi dia merantau. Pergi dia merantau dengan harapan yang sangat bulat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita kadang-kadang pergi merantau takut, ya kan? Ibrahim pergi tanpa arah.
Dia ngomong ini lahirun ila rabbi sayahdin, aku akan pergi menemui Rabbku. Dengan begitu yakin dia bahwa dia akan diberikan Allah semua ganti apa yang hilang dari dirinya. Allah ganti nggak semua? Allah ganti. Tanpa ragu dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabb, tolong berikan anak saleh. Allah kasih, ya Allah kasih. Semua nabi setelah dia adalah dari tulang surganya. Semua nabi setelah dia adalah dari tulang surganya. Dia hanya meminta satu kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Karena harta yang paling mahal bagi manusia anak saleh. Kalau anak tidak saleh, Anda tidak begitu butuh dengan dia. Tapi kalau dia saleh, coba Anda bayangkan kalau dia saleh, mendoakan Anda aja yang masih hidup, dia sungguh-sungguh, apalagi Anda udah mati, itu lebih ikhlas lagi. Masih hidup kita dia doakan. Kalau dia orang saleh, masih bisa kita sholat, masih bisa kita tilawah Al-Quran. Apalagi kita nanti mati, kira-kira bagaimana doa anak yang saleh? Rabbi habli minas salihin. Di saat Anda tidak bisa memunculkan, mendapatkan sebuah pahala pun karena sudah mati, hal itu bisa dilakukan anak Anda. Rabbi habli minas salihin. Allah kasih kan? Allah kasih. Nabi Musa dikepung, di depan ada laut, di belakang ada Fir'aun. Kaum Nabi Musa mengatakan hancur sudah kita. Di depan ada laut, di belakang ada Fir'aun. Logika mana yang bilang mereka akan selamat? Tapi apa kata Nabi Musa? Kita tidak akan hancur. Harapan yang sempurna kepada Allah, harapan yang sempurna kepada Allah, kita tidak akan hancur. Allah pasti menolong kita karena kita adalah orang yang bertakwa yang sedang menolong agama Allah. Apa yang terjadi? Siapa yang menang? Adalah apa yang dikatakan Nabi Musa, karena ia menggantungkan harapan dengan sangat total kepada Allah. Itu di depan ada laut, di belakang ada Fir'aun. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka dari itu Allah katakan, wahai anak manusia, selama engkau terus-menerus memohon kepadaku dan engkau terus-menerus mengharap kepadaku, aku akan kasih, aku akan ampuni dosamu. La ubali, aku tidak peduli berapa banyak itu dosa, apapun itu dosamu, aku ampuni engkau. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak manusia, seandainya dosamu adalah memenuhi bumi, memenuhi langit, anak sama, memenuhi langit, thumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepada aku akan ampuni. Aku tidak peduli sebanyak apapun itu dosa, apapun bentuknya itu dosa. Antara lain rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa kepada kita adalah memberikan kepada kita syariat taubat dengan begitu mudah. Dengan cukup mengucapkan istighfar dan menyesalinya. Gampang nggak? Kalau dulu seperti Bani Israil, bagaimana taubatnya? Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Taubatlah dan bunuhlah diri. Kalau enggak suruh temannya yang bunuh. Nah sekarang syariat umat Muhammad sangat mudah untuk bertaubat adalah dengan istighfar, dan intinya adalah menyesalinya. Dan taubat ini adalah merupakan ibadah yang tidak berkaitan dengan waktu dan tempat. Kalau berkaitan dengan waktu dan tempat, repot kita. Boleh bertaubat kalau sudah selesai sholat tahajud, repot. Boleh bertaubat kalau selesai haji, repot. Boleh bertaubat kalau di masjid, repot. Setiap
setiap saat Anda boleh bertaubat. Kenapa kira-kira begitu? Karena Allah ingin kita memiliki pintu yang lebar untuk masuk ke dalam surga. Kalau taubat terbatas dengan waktu dan tempat, maka banyak orang yang gagal masuk surga. Sementara intisari kehidupan manusia, siapa yang ingin mati dengan husnul khatimah, masuk ke dalam surga Allah, hanya ada dua saja. Akhiri hidup Anda dengan dua hal, dengan banyak-banyak beribadah dan banyak-banyak bertaubat. Ini nasihat Allah kepada Rasul, jangankan kita, kepada Rasul. Ini nasihat Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Muhammad, kewafatan sudah dekat karena misi sudah berhasil. Banyak-banyak engkau mensucikan Allah, banyak-banyak engkau bertaubat, banyak-banyak engkau beribadah kepada Allah. Jadi sisa usia saya ini untuk apa? Bukan mengumpulkan harta, adalah untuk memperbanyak amal, untuk memperbanyak taubat. Titik. Hada ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz. Itulah penduduk surga. Penduduk surga itu adalah Allah, orang yang banyak bertaubat. Hafiz. Dia pelihara agamanya sampai dia mati. Orang yang masuk surga itu adalah orang yang mendapatkan ampunan. Ampunan itu didapatkan dengan dua hal, dengan ibadah dan dengan taubat. Yang paling luar biasa taubat ini, yang sangat mengagumkan bagi saya tentang ayat taubat. Allah katakan dalam Al-Quran, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat. Kalau mereka bertaubat lalu mereka beramal salih, mereka beriman, mereka beramal salih, kata Allah, fa ulaika alladziina yubaddiluna sayyi'atihim hasanat. Allah akan ganti dosa mereka itu dengan kebaikan. Apa maknanya itu? Ada orang melakukan dosa. Dosa dia apa? Ini dosa dia. Ini dosa. Emang dosa itu kelihatan? Iya, dosa itu kelihatan. Nanti di akhirat ada wujud daripada dosa, ada wujud daripada pahala. Ada wujud daripada dosa, ada wujud daripada pahala. Maka Nabi katakan, orang kalau mati masuk dia ke kubur, kuburannya gelap, sempit, ditanya malaikat, lalu dia bisa jawab. Allah katakan terangin kuburannya, jadi terang. Allah katakan luaskan kuburannya, luas kuburan. Allah katakan bukakan pintu surga bagi dia. Bukakan pintu surga. Begitu dibukakan pintu surga, datang seorang makhluk yang sangat cakep, sangat menyenangkan untuk dilihat, harum sekali. Lalu dia tanya, Anda siapa? Saya adalah salat. Saya adalah salat. Lalu datang lagi, cakep, menyenangkan, luar biasa harumnya. Ditanya, kamu siapa? Saya adalah sedekahmu. Datang lagi, kamu siapa? Saya adalah puasamu. Maka Nabi bilang tuh, kalau orang mati dia diantar 3 hal. Pulang 2, kalau udah dikubur, tinggal 1 yang jadi teman dia. Apa yang pulang? Keluarganya pulang, hartanya pulang, tinggal 1, amalnya. Allah jangan. Allah jangan. Jadi sholat itu menjadi makhluk yang bisa dilihat nanti dan sangat menyenangkan. Puasa itu, Al-Quran, semua pahala Allah akan bentuknya rubah nanti. Allah akan berubah bentuknya yang bisa dilihat. Begitu juga dengan dosa. Wow, mengerikan, angker. Maka Allah katakan kelak di akhirat, orang-orang berdosa dia harus gendong dosanya, tapi sangat bau, angker, mengerikan. Ala sa'a ma yazirun. Alangkah jeleknya apa yang mereka gendong, betul? Jadi amal itu Allah rubah. Allah rubah wujudnya. Maka Nabi katakan, apa kata Nabi? Siapa yang menyolatkan jenazah?
dia akan dapat satu qirat. Satu qirat. Apa satu qirat? Pahalanya kalau ditimbang nanti seberat gunung Uhud. Jadi mizan itu apa sih yang ditimbang? Yang ditimbang itu adalah pertama amal itu sendiri. Yang kedua apa yang ditimbang dalam mizan? Amalnya dirubah Allah wujudnya. Yang kedua buku catatan itu ikut masuk timbangan. Kemarin kita sudah belajar fadilah kalimat la ilaha illallah. Allah panggil seseorang ke hadapan dia di seluruh makhluk, lalu Allah katakan, "Ini catatan dosamu." 99 lembar catatan dosa semua, satu lembar adalah sejauh mata memandang. Gimana? Ada yang ditebak ada di situ? Enggak, semua saya lakukan ya Allah. Ada tak malaikat muzalimin kau dalam catatan itu? Tidak ya Allah. Adakah alasan bagimu yang tepat? Kenapa yang kau lakukan itu? Tidak ya Allah. Benaran itu semua adalah kesalahan. 99 lembar. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Itu semua adalah catatan dosa. Lalu Allah katakan, aku tidak zalimi engkau wahai manusia. Ada kebaikanmu di dalam catatanmu. Lalu Allah berikan secari kertas yang berbunyi la ilaha illallah. Lalu ini ditaruh di dalam timbangan sebelah kanan, langsung 100% berubah. Jadi yang ditimbang yang kedua apa? Catatan itu, catatan itu sekarang di mana? Buku catatan itu sekarang di mana? Dikalungin, cuma nggak kelihatan Pak. Kalau kelihatan berumur di masjid. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuq. Setiap manusia ada lembaran-lembaran yang Allah tentukan di lehernya. Inilah kerjaan kita mengisi ini. Nanti kalau udah mati dicopot sama malaikat disimpan di bawah arsy. Seterusnya yang ditimbang itu apa? Yang ditimbang itu adalah kita ikut ke timbangan itu. Fisik kita ikut ke dalam timbangan itu. Ketika Ibnu Mas'ud disuruh Rasulullah memanjat sebuah pohon, lalu para sahabat yang lain melihat betisnya Ibnu Mas'ud. Karena Ibnu Mas'ud pendek, kecil betisnya. Sahabat-sahabat yang melihat betis Ibnu Mas'ud tersenyum. Apa kata Rasulullah? Kenapa kamu senyum melihat Ibnu Mas'ud? Apa karena betisnya kecil? Biar kamu tahu sebelah betisnya Ibnu Mas'ud nanti ditimbang di akhirat adalah lebih berat dari gunung Uhud. Jelas sekali. Nanti di akhirat dosa yang kita ubati Allah akan ubah jadi pahala. Faulaika alladziina yubaddiluna sayyi'atihim hasanat. Tapi dengan syarat ini dosa ditaubati. Setelah ia bertaubat, dia beribadah dengan baik kepada Allah. Dia tidak lakukan lagi dosa ini. Dia benar-benar bertaubat, dia benar-benar beriman, dia benar-benar bertakwa. Dosa yang lalu yang ia taubati itu selain Allah ampuni, Allah hilangkan hukumannya, Allah akan rubah wujud dosa itu dengan pahala yang bisa diterima. Ini makna faulaika alladziina yubaddiluna sayyi'atihim hasanat. Maka ini antara lain kenapa ada takdir dosa, padahal Allah benci dengan dosa, supaya ada orang yang bertaubat. Nah, jemaah sekalian, apa kata Allah? Wahai anak manusia, sekalipun kau memiliki dosa sepuluh langit, tapi engkau meminta ampun kepada aku akan ampuni. Aku tidak peduli sebanyak apapun itu dosa, apapun bentuknya. Jadi kalau ada orang yang masuk surga, siapa yang masuk neraka? Siapa yang mengata? Siapa yang mengata? Maka Allah katakan al-qiya fi jahannam kulla kafarin 'anid. Buang ke neraka orang yang sangat keterlaluan. Kalau masih masuk neraka udah keterlaluan. Dosa aja kalau ditaubati Allah ubah jadi pahala. Dan taubat hanya istighfar serta menyesali. Kenapa? Kalau di kantor salah, Anda menyesal kalau Anda salah, pada Allah tidak menyesal. Karena tidak punya harapan dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam hadis, dalam akhir ayat hadis ini, apa kata Allah? Wahai anak manusia, seandainya engkau datang kepadaku
maksudnya mati, membawa dosa sepenuh bumi. Tapi dosa yang kau bawa itu tidak ada di situ dosa syirik, maka aku akan sambut engkau dengan ampunan sepenuh bumi juga. Dalil bahwa hal yang paling luar biasa menghapuskan dosa adalah tauhid. Kalau orang bertanya apa yang paling hebat menghapuskan dosa, adalah tauhid. Kalau ada orang mati dalam keadaan beriman, maka dia akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala katakan kepada malaikatnya, sudahkah keluar semua orang dari neraka yang memiliki iman di dalam hatinya? Malaikat mengatakan, iya sudah ya Allah. Kembali kalian ke neraka. Coba kalian lihat, apa ada di situ orang yang masih memiliki kebaikan sedikit pun di dalam hatinya, walaupun hanya sebiji zarrah. Kalau dia masih memiliki kebaikan walaupun dia hanya sebiji zarrah, keluarkan dia dari neraka. Lalu malaikat itu pergi ke neraka. Mereka melihat ada seseorang yang keluar dari neraka. Kadang dia ngesok, kadang dia berjalan, kadang dia merangkak. Neraka datang menjilat dia, tapi terus dia keluar. Kadang ngesok, kadang merangkak, kadang jalan. Neraka sambil menjilat dia. Begitu dia selamat dari jilat dari neraka, apa dia bilang? Subhanallah, tidak ada orang yang paling beruntung dari aku setelah ini dan sebelum ini. Luar biasa kan? Inilah dasarnya neraka. Padahal belum masuk surga itu. Iya, belum masuk surga. Dia sambil ngesot, kadang dia jongkok, kadang dia berdiri, tapi neraka datang menjilat dia. Dia mau, tidak ada satu orang pun yang paling beruntung dariku, tidak sebelum ini dan tidak sesudah ini. Coba bayangin. Lalu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebuah pohon yang sangat indah. Dia berpikir, ya Allah, seandainya aku sampai berjalan ke bawah pohon itu, aku akan berteduh di situ dan aku meminum airnya. Allah izinkan tuh sambil berjalan, ngesot, sampai juga dia ke pohon itu, berteduh dia di situ. Allah tumbuhkan lagi sebuah pohon yang rindang. Dia lagi, ya Allah, coba kalau aku sampai ke situ, aku akan berteduh dan aku akan meminum dengan airnya. Terus dia jalan sampai juga, Pak. Sampai juga. Allah tumbuhkan tumbuhan yang ketiga, pohon yang ketiga, persis di pintu surga. Di depan pintu surga. Dia bilang, seandainya aku nyampe ke situ, Allah berikan kepada dia kemampuan sampai dia ke pohon yang ketiga, persis di pintu surga. Dia dengarin tuh candaan di dalam surga. Dia ngelirik, tapi dia merasa tidak mungkin dia masuk ke dalam. Tidak ada tempat orang yang kayak aku di sini. Padahal tadi dia bilang apa? Seandainya ke pohon yang pertama aja, sampai ke pohon yang pertama, seandainya ke pohon yang kedua aja. Begitu dia lihat pohon yang ketiga, dia bilang sampai ke pohon yang ketiga. Ternyata di pohon ada di pintu surga. Begitu sampai di bawah pohon itu, yang dia dengar adalah candaan di dalam surga. Dia ngelirik nikmat surga, dia lihat. Ya Allah, coba kalau saya bisa masuk ke dalam. Siapa ini? Orang yang hanya ada sebiji zarrah kebaikan di dalam hatinya, yang dia adalah mati dalam keadaan iman. Apa kata Allah? Kamu ingin masuk surga, ingin masuk ke dalam neraka. La tahzibuni wa anta rabbul alamin. Jangan jadikan aku, ya Allah, Engkau akan Rabb sekalian alam. Dan mungkinlah aku masuk ke dalam. Dan mungkin aku berandai-andai aja, ya Allah. La astahzi'u, aku enggak jadikan kamu, kata Allah. Aku enggak jadikan kamu, mau enggak masuk ke dalam? La astahzi'u wa inni rabbul alamin.
ini Rabb sekalian malam. Aku berhak melakukan apa saja yang aku inginkan. Mau nggak masuk ke surga? Tapi kekayaanmu di situ hanya 10 kali lipat dari nilai dunia. Mau? Dia katakan, iya ya. Inilah orang terakhir masuk ke dalam surga. Saudaraku sekalian, tidak memiliki amal kecuali sedikit sabar di dalam hatinya. Dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda kalau pergi ke India, Anda akan lihat jutaan orang menyembah kerbau. Anda pergi ke Amerika, jutaan orang menyembah berhala. Anda pergi ke Cina, Anda lihat orang mengatakan tidak ada Tuhan. Tapi Allah berikan kepada Anda hidayah. Anda mengatakan tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada nikmat yang paling mahal selain daripada ini. Tidak ada yang masuk ke dalam surga kecuali orang yang beriman. Siapapun yang mati dalam keadaan beriman, maka dia akan pasti masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun awalnya dia tidak dimaafkan Allah, tapi pasti dia akan dimaafkan Allah. Maka dari itu Allah katakan, wahai hamba, walaupun engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, tapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan temui engkau dengan ampunan sepenuh bumi juga. Maka dari itu jemaah sekalian, orang yang beriman harus benar-benar menaruh harapannya dengan bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf tidak ada sesi pertanyaan. Saya lagi ada tahan ya. Kalau ada pertanyaan insyaallah kesempatan yang lain. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.